Selamat berjumpa kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan mengikuti KSN tingkat kota tahun 2022. Kita lanjutkan pembahasan kita, latihan soal KSNK 2022 part 14. Ya. Kemarin sudah masalah katrol, tapi supaya mantap kita kasih lagi satu soal, masalah katrol dengan gaya fiktif yang kedua. Yang pertama kemarin, soalnya ini kan yang pertama kemarin, soalnya ini kemarin ya, soal OSK 2010. Kalau soal ini diambil dari halaman 85 latihan mandiri, jadi dari buku ini ya, halaman 85 latihan mandiri nomor 16 ya, dari buku ini. Kita baca soalnya ya. Dalam sistem katrol seperti gambar ya. Bedanya kalau kemarin kan katrol tetapnya hanya satu ya. Katrol geraknya, Katrol geraknya hanya satu yang ini. Ya, ini katrol tetap. Sekarang katrol geraknya ada dua. Ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini katrol gerak. Karena katrol ini akan bergerak terhadap katrol tetap. Katrol ini juga akan bergerak terhadap katrol tetap. Sementara katrol tetap ini adalah sama dengan tanah, acuannya tanah. Karena dia tetap posisinya terhadap tanah. Jadi Anda lihat bahwa katrol ini dipercepat sehingga benda 1 dan 2 ini akan ada pada kerangka acuan yang dipercepat. Sehingga pada 1 dan 2 akan bekerja gaya fiktif. Ya. Pada katrol yang ini juga sama. Dia bergerak terhadap tanah. Sehingga katrol gerak ini adalah katrol yang dipercepat. Sebagai acuan dari 3 dan 4, maka benda 3 ini akan ada gaya fiktif, benda 4 juga ada gaya fiktif. Ya, itu. Karena gaya fiktif hanya ada pada kerangka acuan yang dipercepat. Oke. Masanya berturut-turut, jadi yang satu ini 1 kilo, ini 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Tentukan percepatan masing-masing massa. Jadi maksudnya berapa percepatan benda 1, berapa percepatan benda 2, berapa percepatan benda 3, berapa percepatan benda 4. Ya, ini. Itu maksudnya terhadap tanah. Ya, abaikan semua gesekan dan massa katrol. Jadi kalau massa katrol ini kita abaikan, jadi nanti di sini sigma F sama dengan 0. Ya, hukum Newtonnya. Kenapa? Karena hukum Newton kan sigma F sama dengan M kali A, tapi massanya diabaikan. Sehingga sigma F di katrol 1 K1 0, sigma F di katrol K3 juga 0. Oke? Nah, pertama yang kita lakukan adalah kemana arah gerak katrol K1 dan K3. Tentu ditentukan oleh massa 1 dan 2 karena massa katrol diabaikan. Ya, di sini kita hitung dulu. M1 tambah M2, 1 tambah 2, 3 kilo. M3 tambah M4, 7. Artinya apa? Massa M3, M4 ini jauh lebih besar dari ini. Sehingga akibatnya katrol 3 ini kan, ya, katrol 3 ini akan dipercepat ya toh. Katrol 3 ini akan dipercepat ke bawah. Jadi ini tuh akan dipercepat ke bawah katrol ini tuh, ya. Akan dipercepat ke bawah, ya. Gitu. Jadi kalau kita ambil dipercepat ke bawah, kita bikin aja berarti A K3 yang K1 dulu ya. Karena kan kita urutnya dari K1 dulu sini, ya. K1 ini tentu akan bergerak ke atas. Ya, karena ini berat, dia akan ke bawah, ini otomatis ke atas, ya. Percepatannya sama, percepatan katrol K1 dan K3 ini terhadap K2 sama. Karena kalau ini naik 1 meter, ini akan turun 1 meter. Ini akan turun 1 meter. Ya, jadi di sini akan ada A katrol K1 terhadap K2, tapi K2-nya itu tanah. Jadi ini AK1 terhadap tanah. Ini AK3 terhadap tanah. Gitu ya. Tapi besarnya sama. Ya, jadi anggap aja ini nilainya A. Ya, anggap aja itu nilainya A. Ya, ke atas, ya. Ini juga berarti nilainya A. Cuma ini ke bawah. Ya, ini ke bawah. Nah, karena itu nanti untuk katrol 1, jadi katrol 1 itu berhubungan dengan benda 1 dan 2.
maka acuan kita arah ke atas itu positif. Sesuai dengan arah gerak katrol K1 ya, supaya mudah. Jadi ini acuan arah. Baik untuk gaya maupun untuk percepatan. Ya. Sementara yang kita kasih nama dulu katrolnya, ini kita kasih nama katrol K1, ini katrol K2 sudah, ini katrol K3 ya. Oke, udah. Oke. Terus untuk 3 dan 4 ini acuan arahnya arah ke bawah yang positif nanti, ya. Beda kan? Jadi kalau ini positif karena dia akan bergerak ke atas, yang ini ke bawah, ngikutin katrol 3. Ini acuan arahnya. Baik untuk gaya maupun untuk percepatan. Nah, itu yang kedua. Ya, jadi K3 dipercepat ke bawah, K1, ini K1 dipercepat ke atas ya. Oke, ke atas. Karena itu kita acuan arahnya arah ke bawah plus ini. Di sini arah ke atas plus. Ini arah ke bawah plus untuk K3 dan K4 ya. Ini untuk M3 dan M4 nanti. Sementara ini acuan arah plus ini untuk M1 dan M2. Ya. Berikutnya tegangan tali, hubungan tegangan tali. Untuk mengurangi variabel kita harus cari hubungan tegangan tali. Ya. Dan ingat K1 di K3 ini nanti di sini sigma gaya pada katrol K1. Di sini tidak ada gaya fiktif. Kenapa? Karena acuan K1 ini kan K2 ya. Jadi perhatikan K1 itu acuannya K2 ya. Jadi K1 dan K3 ini acuannya adalah K2. K2 itu tanah. Ya, sehingga tidak ada gaya fiktif. Maksudnya di katrol ini tidak ada gaya fiktif, di katrol. Gaya fiktifnya di sini. Di katrol ini nggak ada gaya fiktif. Karena katrol ini ditinjau terhadap katrol yang tetap. Di katrol ini pun tidak ada gaya fiktif. Karena acuan dia adalah tanah. Oke. Sigma FK1 akan sama dengan 0 karena massa diabaikan. Di sini juga sigma FK3 ini juga 0 ya. Jadi ini katrol. Oke, jadi kita harus gambar tegangan tali. Nah, ini tali yang pertama. Karena masanya diabaikan, maka semua tegangan di ujung-ujung ini sama. Ya, Anda sudah tahu nanti kalau kita pakai merah ya, ini ada T1 kan gini. Atau kita pakai hitam aja lah biar jelas ya. Ini ada tegangan tali ya. Anggap aja ini T1. Di ujung sini ada T1 juga karena talinya sama semua. Dan ini tidak berotasi. Ini juga T1, ini juga T1. Nah, gitu kan ya. Begitu ke sini, ini talinya T2. Talinya T2. Sehingga tegangan di ujung-ujung ini dan tegangan di ujung-ujung ini kita sebut T2. Nah, ini T2. Nah, ini T2. Ini T2. Ini nyebrang T2 karena ini tidak berotasi, ya, masanya diabaikan. Ini T2. Kemudian talinya ganti lagi, tali ketiga. Sehingga tegangan di ujung-ujung ini T3, tegangan di ujung-ujung ini juga T3. Ya, jadi ini tentu ke atas. T3, ini T3. Ini T3, ini T3. Selesai sudah. Sekarang kita lihat di katrol 1. Katrol 1 itu yang ini. Yang ini. Nah, cepat aja ya. T2 ke atas, T1 ada ke bawah 2. Jadi T2 sama dengan 2T1. Langsung aja. T2 sama dengan 2T1. Seimbang ya. Ini gaya ke atas 1, gaya ke bawah 2. Di katrol 3, gaya ke atas 1, T2. Gaya ke bawah ada T3, ada T3. Jadi T2 sama dengan 2T3. Nah, terus Anda lihat ini. Ini T2, ini juga T2. Ini 2T1, ini 2T3. Artinya apa? Artinya T1 sama dengan T3. Gitu. Nah, kita anggap aja T. Supaya variabelnya cuma 1. Kalau kita bikin T1, T3 ruwet nanti kan. Jadi variabelnya cuma 1. Sedangkan T2, supaya nggak ruwet nanti,
2T1 kan? T1-nya T, berarti 2T. Nah, jadi kita pakai ini. Dengan demikian, variabel kita cuma satu kan? Hanya T untuk tegangan tali. Tidak perlu T1, T2, T3, 3 variabel nanti. Tambah pusing. Jadi kita urus dulu hubungan tegangan tali untuk mendapatkan hubungan antara T1, T2, dan T3. Akhirnya kita dapat T1, tegangan tali T1 di gambar itu adalah T. Tegangan T3 di gambar ini adalah T. Dan untuk T2, nanti kalau ada T2 ya, itu 2T. Oke. Tuh. Berikutnya baru kita mulai gambar satu-satu gayanya. Ya. Tentu kita mulai tinjau dari M1 dulu. Nah, sekarang kita mulai tinjau M1. M1 ini. Nah, M1 ini kan lebih kecil dari M2. Jadi otomatis nanti tapi nggak perlu Anda boleh tahu arahnya ya. Jadi lihat tinjau M1. Kerangka acuannya dulu. Kerangka acuan dari M1 ini adalah K1. Ya, dipercepat. Dipercepat AK1 terhadap K2 ya, tapi K2 itu sama dengan tanah. Ini, nih. A ke atas. Ya, sehingga arah ke atas plus acuan kita. Nah, tentu karena K1 dipercepat, nanti di M1 ini akan ada gaya fiktif. Ya, kemana gaya fiktifnya? Kemana gaya fiktif di sini nanti? Berlawanan dengan percepatan kerangka acuan kan? Percepatan kerangka acuannya ke atas. Maka nanti di sini gaya fiktifnya akan ke bawah. Nah, gitu ya. Kita singkat aja F fiktif akan ada ke bawah, yaitu massa kali percepatan. Massa dari M1 kali percepatan kerangka acuan A. Arahnya ke bawah, ya. Tuh, kemudian kalau Anda lihat 2 lebih besar dari 1 kan? Massa 2 kan 2. Massa 1, 1. Maka nanti 2 ini akan bergerak ke bawah terhadap K2, ya. Jadi 2 ini akan bergerak ke bawah terhadap K2. Sebut aja X. Ini adalah percepatan 2 ya. Percepatan 2 itu maksudnya M2 ya. Terhadap K1. Ini sama dengan X. X itu arahnya ke bawah. Di sini ke atas. Ya, di sini pasti ke atas kan gitu. Ini adalah percepatan 1 terhadap katrol 1. X juga. Ya toh? Cuman dia ke atas. Ya, nanti plus minusnya nanti dimasukkan nanti. Jadi ini plus X, ini min X percepatannya ya. Oke. Jadi sekarang kita gambar gaya-gaya di M1 ya. Nah, ini M1. Sama dengan 1 ya. Pertama gaya berat. Seperti biasa gaya berat. M1G. Jadi G saja. Ya, nanti G-nya Anda masukkan 10 itu nanti terakhir. Kalau di soal ini kan hanya dinyatakan dalam G. Sudah benar ya. Tapi kalau nanti dalam angka, G-nya kalau tidak diketahui biasanya dianggap G10. Tapi kalau di soal diketahui G9,8, ya Anda ikuti G9,8. Tapi di sini saya akan menjawab dalam G saja. Ya. Kemudian di sini ada tali, sudah kita gambar tuh T1 ke atas. Ya, seperti kemarin ini di udara gaya gesek tidak ada, gaya normal juga nggak ada. Nah, tapi ada gaya fiktif. Nah, ini gaya fiktifnya udah kita gambar ke bawah. Ya, kenapa gaya fiktif ke bawah? Karena dia harus berlawanan arah dengan percepatan kerangka acuan. Jadi gaya fiktifnya itu ke bawah. Nah, ini gaya fiktifnya. Ini nilainya. M1 kali A. Kemudian percepatannya ini sudah kita gambarkan, ini ke atas yang hijau. Percepatannya ke atas tuh. Itu adalah percepatan 1 terhadap K1. Sama dengan X. Nah, baru kita pakai hukum 2 Newton ya. Sigma F dari benda 1. Ini benda 1 kan. Kerangka acuannya K1. Bukan tanah kan. Ini akan sama dengan M1 kali percepatan 1 terhadap K1. Nah, ini harus sama.
Kalau ini 1 terhadap K1, ini juga harus 1 terhadap K1. Dengan acuan kita ini, arah ke atas plus. Ya, ini tadi. Sesuai dengan arah percepatan katrol, kerangka acuan. Oke, sekarang kita lihat di sini tinggal arah ke atas plus ya, berarti ini plus, ini min, ya. Plus T1, min G, ini min G, min M1 kali A. Sama dengan M1, nah, percepatan 1 terhadap K1, ke atas juga, plus berarti ya. Plus juga, jadi plus X. Nah, kalau ini ke bawah min, tapi dia kan ke atas. Oke, jadi persamaan pertama kita, supaya nggak ada tanda plusnya, saya gambar lagi ya. Dan kita masukkan T1 ini apa? Ini tadi. T1 itu T. Jadi ini T min G min M1A sama dengan M1X. Ini persamaan pertama. Kalau Anda lihat variabelnya, satu tentu T. T nggak diketahui. Yang diketahui kan ini nih. M1, M2, M3, dan G anggap diketahui. G diketahui, M1 diketahui, A tidak. X tidak. Jadi kalau dari sini Anda lihat variabelnya ada 3. T, A, X. 3 variabel. Ya, jadi Anda sudah tahu kalau 3 variabel berarti ada 3 persamaan ya. Berarti ada 3 persamaan. Ya kalau supaya efisien M1 kan kita masukkan aja, karena di sini tadi M1 udah kita masukkan. M1 ini kan sama dengan 1. Kebetulan 1, jadi 1 dikali A, jadi ini nggak ada lah ya. Nah, jadi Anda lihat T min G min A sama dengan X variabel ini. Nah, ini kita dapat dari M1, tentu berikutnya dari M2 dong ya. Berikutnya kita tinjau M2 dan M2-nya ini 2. Ya, jadi kita yang ini nih. Dia dipercepat ke bawah yang hijau ya. Kita gambar. Gaya apa yang bekerja pada M2? 1 M2G kan? Ya, cuma M2-nya 2 ini. Jadi ini 2G. Oke. Kemudian di sini sudah ada gambar T1 ya. Di sini sudah ada T1 ya. T1-nya itu T. Jadi ini sama dengan T. Oke, ya. Kemudian ada gaya fiktif kan? Ada gaya fiktif ya. Jadi di M2 ini ada gaya fiktif gitu. Ada gaya fiktif. Ya. Anda lihat benda 2 ini kerangka acuannya sama dengan benda 1 ke atas. Ya, AK1 terhadap tanah ke atas. Jadi Anda lihat ini. Ini adalah AK1 terhadap tanah. Sama dengan A. Maka gaya fiktifnya akan ke bawah. Ya. Gaya fiktifnya akan ke bawah. Karena gaya fiktif harus berlawanan. Besarnya massa M2. Jadi M2 kali percepatan fiktif A. Nah, begini. Nanti kita masukkan M2 sama dengan 2, nggak apa-apa. Oke, jadi kita gambar di sini, ini ke bawah. Gaya fiktifnya ya. M2 kali A. Oke, kemudian acuan arah kita, ini kan. Acuan arah kita ini. Ini, katrol ini. Tadi bergerak ke atas. Jadi ini acuannya ke atas ya. Untuk 1 dan 2 ini terhubung di katrol pertama, acuan arahnya ke atas. Ya, acuan arahnya ke atas. Dengan percepatan A kan. Ini. A K2 terhadap tanah sama dengan A. Oke. Kemudian Anda gunakan lagi rumus sigma F gitu ya. Nanti kita terusin di sini aja ya, nggak apa-apa. Nah, sigma F yang bekerja pada 2 persis seperti ini. Ini 1 terhadap K1, ini 2 terhadap K1. Persis ya. Jadi persis berulang seperti ini. Ini M1, ini M2. Percepatan 1 terhadap K1, ini percepatan 2 terhadap K1. Ya. Nah, percepatan 2 terhadap K1 itu yang ini. Yang ini, X ini. Nah, ini A2 terhadap K1 ya. Jadi percepatannya hijau ya. Di sini ada percepatan ini, yang 2 ini ke bawah kan. Kalau ini ke atas, ini ke bawah. Ini ada ke bawah. Percepatan 2 terhadap K1 ya, sama dengan X.
Nah, begini. Oke, arah ke atas plus ya. Acuan arahnya sama dengan ini ya, arah ke atas plus. Oke, kita mulai dari gaya dulu. T ke atas plus ya. Jadi plus T. Oke. Kedua ini ke bawah min 2G. Terus ini gaya fiktif ini ke bawah ya. Jadi kita hitung aja M2-nya 2 ya. Jadi ini 2A. Ke bawah min juga. Min 2A. M2, M2-nya 2. Nah, percepatan 2 terhadap K1 yang hijau ini. Ke bawah. Sedangkan ini ke atas, jadi min. Nah, ini harus dimasukkan min X. Kalau yang tadi kan plus, karena ke atas. Sekarang ini ke bawah. Jadi harus dimasukkan min. Kalau Anda lupa minnya ini, maka matematik Anda akan salah. Ya. Jadi akhirnya kita dapat persamaan, masih bisa di sini ya. Persamaannya adalah T min 2G min 2A sama dengan min 2X. Ini persamaan yang kedua. Variabelnya nambah nggak? T sudah ya. T sudah. A juga sudah. X juga sudah. Oke, nggak nambah. Masih tetap 3 variabel. Ya, kalau hanya 3 variabel nggak nambah, mungkin perlu satu persamaan lagi. Tapi kalau nambah lagi 1, ya nambah lagi. Oke, tinjau M2 sudah selesai, berarti sekarang kita tinjau M3. Ya kan ya? Tinjau M1 dan M2 seperti sama kan? Sekarang kita akan meninjau M3 dan M4. Ya, kita akan meninjau M3. Kalau ini tadi sebutnya kan M1 dan M2 kan. M3 dan M4. Ya, kerangka acuannya K2. Bukan K2. K3 yang ini ya. Ini. 3 dan 4 ini terlihat pada K3. K3-nya dipercepat. Ya, dengan percepatan AK2 terhadap tanah ini. Dia dipercepat terhadap ini toh ke bawah. Ya, AK2 terhadap tanah itu. AK3 sorry. K2 yang ini ya. AK3 terhadap tanah. Sama dengan A kan, sama kan? Kalau ini naik 1 meter, ini turun 1 meter. Ini A, ini juga A. Arahnya ke bawah ya, yang merah ini. Arahnya ke bawah. Sehingga nanti acuan ke bawah kita positif. Karena kita kerangka acuan ya, yang kita ambil sebagai arah. Jadi arah ke bawah positif. Jadi persis seperti ini sebetulnya langkahnya persis seperti ini. Akan ada gaya fiktif. Jadi tinggal ditiru aja, akan ada gaya fiktif. Nah, ini gaya fiktifnya ke bawah karena kerangka acuannya ke atas. Berarti ini arah gaya fiktifnya ke atas. Karena kerangka acuan ke bawah, gaya fiktif ke atas. Berapa besarnya gaya fiktif? Untuk di ini sorry tergantung bendanya. Ini kan M1. Tunggu dulu. Ini M3 dulu. Salah saya kan. M3. Oke, ke atas ya. Ini di 3. Kalau tadi ini kan di 1. Kalau yang ini 2. Tergantung kan. Karena kalau 3 masanya harus M3. Percepatannya ini A. Nah, gaya fiktifnya ke atas. Ya, karena harus berlawanan dengan percepatan kerangka acuan, besarnya tinggal dikali massa. Kalau M3. Oke, sekalian aja dengan M4 nanti ya. Ya, M4. Bagaimana kalau M4 gaya fiktifnya? Ya, M4 sama, dia juga akan ke atas. Karena dia kan satu kerangka acuan, pasti ke atas juga. Cuma rumusnya FF4 ini, rumusnya, kalau di sini M3, di sini M4. Gitu. Ya, arah referensinya tetap ke bawah, positif. Jadi arah ke bawah ini tetap positif nanti acuannya. Ini juga sama, karena satu kerangka acuan. Oke, sekarang kita ke M3. Yang ini, kita gambar gayanya kan. Jadi tinggal persis sama langkahnya dengan ini. Kita gambar gayanya kan. Ya, sama kan. Pertama gaya berat. M3G. Dan M3 ini sama dengan 3. Jadi ini akan sama dengan 3G. Oke.
Kemudian ada tegangan T3. Nah, saya gedein aja. T3. Dan T3 ini tadi sudah. Sama dengan T. Sama dengan T. Oke. Kemudian di 3 ini ada gaya fiktif. Ini yang barusan kita bikin ke atas. Ya. Di sini ada gaya fiktif. M3 kali A. Oke, cuman itu aja. Gaya gesek nggak ada, gaya normal nggak ada. Kemudian ingat, dia juga punya percepatan. Nah, ini yang belum kita gambarkan. Anda lihat ini 4. 4 kan lebih besar dari 3. Ya. Terbalik sih sebetulnya ini nggak ada masalah ya. Terbalik nggak ada masalah, cuma kita ngikutin aja supaya gampang. Ya, supaya gampang aja kita ngikutin kan. Kalau ini 4, masanya ini 3, maka ini akan ke bawah kan. Ini akan ke atas. Nah, ini adalah percepatan 4 terhadap katrol K3. Ini percepatan 3, ya kan M3 ini. Terhadap katrol K3 ya, terhadap K3. Nah, tapi besarnya sama, Y. Ini juga Y. Ya, kalau tadi kan kita buat X kan, kalau tadi ini kan, ini X, gitu. Yang ini X. Ya, 1 ke atas karena lebih ringan, 2 ke bawah karena lebih berat. Tapi ini terbalik nggak apa-apa ya. Anda terbalik juga nggak apa-apa kalau ini. Ya, nanti juga ketemunya sama. Tapi lebih baik kita sesuaikan, oke? Jadi untuk M3 ini ada percepatannya ke atas. Percepatan 3 terhadap K3. Kerangka acuannya kan K3. Nah, tentu hukum Newtonnya juga hukum Newton terhadap kerangka acuan K3 kan? Sigma F dari massa 3 gitu, terhadap K3. Ini acuannya kan? Akan sama dengan M3, M kali A kan? M3 kali percepatan 3 terhadap K3. Nah, percepatan 3 terhadap K3 itu tadi berapa? Y ya. Ini Y. Ya. Oke, acuan arahnya ini ke bawah positif. Ya, jadi acuan arah itu ke bawah, ya. Jadi acuan arah itu ke bawah. Ini acuan arah, baik untuk gaya maupun untuk percepatan. Ya, ini kita gaya dulu ya. T3 ke atas plus T3. Langsung aja T ya. Ini min ke bawah. Min 3G. Anda harus hati-hati arah ini. Satu salah, hitungan Anda akan salah semua. Nah ini ke atas plus M3A. Akan sama dengan M3. Nah, percepatan 3 terhadap 3 ke atas. Acuan arah kita kan ke bawah. Jadi ini min. Ya, jadi masukinnya min Y. Ya, jadi masukinnya min Y bukan Y. Y ini kan besar. Oke, sekarang kita masukkan M3-nya 3 ya. Jadi ini kita dapat T dikurangi 3G plus 3A sama dengan min 3Y. Nah, persamaan yang ketiga. Kita lihat variabelnya nambah nggak? T sudah, A sudah, nah ada Y, nambah. Jadi sekarang ada 4 variabel. Karena tadi kan sudah 3 variabel tadi. Nah ini. Tadi ada T, ada A, ada X. Sekarang nambah lagi Y. Nah, 4 variabel. Persamaan kita baru 3, berarti kurang 1 persamaan lagi. Ya, secara fisika kita kurang 1 persamaan lagi. Tapi Anda tenang aja, kan masih ada 1 yang belum ditinjau, M4. Ya mudah-mudahan nanti di M4 variabelnya udah nggak nambah. Sehingga secara fisika selesai. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tinjaunya M4 ini, ya, M4 ini, ya. M4 tetap arah acuannya tetap plus ya, ke bawah acuan. Ya, karena kita acuan kita tadi A3 terhadap tanah ke bawah kan. Oke, dan ada gaya fiktif, ya. Tadi sudah nih gaya fiktifnya nih, lihat nih. Nah, ada gaya fiktif M4 sudah ya, ini. Ke atas karena ini ke bawah kan, ini tadi sudah nih AK3, acuan kita A3 terhadap tanah A kan ke bawah, maka gaya fiktifnya harus ke atas.
Ini adalah gaya fiktif yang bekerja pada benda 4. Besarnya adalah M4 kali A. Kalau kita masukkan M4-nya 4A. Nah, begini. Ya, sehingga acuan positif kita ke bawah. Ya, acuan positif kita nanti ke bawah. Oke. Sekarang kita gambar. Nah, M4. Ini. Satu, gayanya M4G. M4-nya 4, langsung masukin 4G. Tegangan talinya T3. T3 itu T. Ya, sama ini. T3T. Kemudian ada gaya fiktif kan? Ini gaya fiktifnya nih, ke atas. Gaya fiktif F4. Sama dengan 4A. Ingat acuan arahnya ke bawah ya. Acuan arah ke bawah. Nah, ini acuan arah. Baik untuk percepatan maupun untuk gaya. Satu lagi belum, percepatan A4 ini. Ini kan dia bergerak terhadap K3 kan? Ke bawah. Ini yang kita gunakan di hukum Newton kan? A4 terhadap K3. Sama dengan Y besarnya. Oke, sudah lengkap. Maka kita gunakan rumus seperti tadi. Resultan gaya yang bekerja pada M4. Ya, ini M4. Dengan kerangka acuannya ini K3. Ya, persis seperti tadi nih. Ini kerangka acuannya K3 kan, ini persis sudah. Sama dengan kalau ini M3, ini M4. Kalau ini A3, ini A4 terhadap K3. Persis. Ya, dengan acuan arah ke bawah plus. Jadi kita masukkan gayanya. T ke atas jadi min. Min T aja langsung ya, T3-nya T. Min T. Kemudian ini ke bawah. Plus 4G. Ini ke atas, min lagi. Min 4A. Sama dengan M4, 4. A4 K3. Anda lihat, ke bawah. Positif. Karena sesuai dengan acuan arah. Nah, positif ini. Nah, kalau tadi kan min, sekarang positif. Jadi kita dapatlah persamaan min T tambah 4G min 4A sama dengan 4Y. Oke, supaya klop, ini persamaan yang keempat, tapi supaya klop ini tadi T. Nomor 3 T. Ya. Nomor 1 juga T. Nomor 2 juga T. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal mau dijumlah apa enggak. Oke, ini persamaan yang keempat. Ya, nambah enggak variabelnya? T tidak, A tidak, Y tidak. Oke, jadi sekarang secara fisika selesai. Ya, jadi di sini saya perlu pelan-pelan karena ini secara fisika sudah selesai. Mengapa? Karena ada 4 variabel. Yaitu ini, T, A, X, Y. Tetapi ada juga 4 persamaan. Yaitu persamaan 1, 2, 3, 4. Maka menurut matematik ada 4 variabel, ada 4 persamaan. Maka selesailah sistem persamaan linear. Ya, secara fisika selesai. Oke, maaf ya, di sini agak sedikit keliru ya. Pada saat saya menuliskan persamaannya baru saya periksa lagi. Ternyata di sini ada kekeliruan kan. Pada waktu M3 ini kan acuan arah kita ke bawah yang plus. Ke bawah yang plus. Nah ini T-nya ini kan ke atas. Jadi ini min ini sebelumnya. Ya. Jadi ini min. Nah ini bukan plus, ini min. Ya, maaf diralat ya, min. Kemudian M3G ke bawah. Ini ke bawah. Sama dengan acuan arah ya. Plus. Tadi saya lihat ini mungkin ya. Plus kan. Oke. Plus. Kemudian M3A ini kalau Anda lihat ke atas kan. Jadi min. Jadi kita terbalik ini. Ini min. Kemudian A3 K3 ke atas. Ya, benar min. Kan acuan arah kita ke bawah. Sama dengan 4 ya. Jadi kekeliruannya di sini. Ya. T-nya ini ke atas. Sementara acuan arahnya ke bawah. Jadi T3 ini harusnya min. Tadi plus, salah ya. Kedua, M3G ini kan ke bawah.
sesuai dengan acuan arah. Jadi bukan min tapi plus. Jadi ini plus. Ya, kemudian yang gaya fiktif. Nah, gaya fiktif ini ke atas. Ya, jadi tertukar kan tadi. Gaya fiktif ini ke atas. Ke atas ya berarti min dong. Ya. Ini plus. Nah, min M3A. Jadi sama dengan M3 kali min Y. Oke, ini sudah benar kalau min Y. Ini kan ke atas. Ini sudah benar kalau ini. Ke atas, acuan arahnya ke bawah. Jadi min. Ya. Dengan demikian saya betulkan ya. Ini min T plus 3G. Ini min 3A. Nah, ini betul. Oke, jadi ketika saya daftar baru terlihat itu ya. Kok kenapa min T-nya cuma sendirian tadi ya? Ternyata min T-nya ada 2. Ini juga min T. Plus 3G, min 3A, min 3Y. Ini betul sudah. Ya, jadi itu yang saya bilang. Jadi kalau kita salah menerapkan arah, otomatis hitungan kita seluruhnya akan salah. Ya, kita lihat dulu ini ya. Jadi kita konsentrasi kita ke pasangan-pasangan ini ya. Ini dengan ini dengan ini. Misalnya, Anda lihat ini. Ini min G, min A. Ini min 2G, min 2A. Jadi kelihatannya bisa hilang sekaligus ini. Sehingga kita bisa dapat hubungan antara T dan X. Supaya bisa klop, maka kayaknya lebih bagus ini kita kali min 2. Nah, kalau ini kita kali min 2 kan ini jadi T kali min 2, min 2T. Hati-hati, min kali min plus 2G. Nah, supaya hilang kan dengan min 2G. Min A kali min 2 plus 2A. Nah, kalau kita jumlahkan hilang dengan ini. Yang penting Anda harus hati-hati aja. Min 2X. Nah, seperti ini. Ya. Sehingga kalau kita jumlahkan. Ya, jumlahkan. Nah, sekarang yang kita jumlahkan tuh ini dengan ini. Nah, apa yang terjadi? Plus 2G, min 2G hilang. Plus 2A, min 2A juga hilang. Nah, min 2T ditambah T, min T. Sama dengan min 2X, min 2X, min 4X. Nah, dari sini kita dapat T sama dengan 4X. Oke, ini T sama dengan 4X ya. Kita bikin bunga yang pertama. Sekarang yang ketiga dan 4 juga sama ya. Kalau Anda jeli, ini 3G, 3. Koefisiennya sama 3. Ini juga koefisiennya sama. Tandanya sama. Maka kalau kita bikin 12, bisa hilang ini. Cuman supaya hilang, tentu supaya tandanya nggak hilang, atau saya kalikan dulu biar kelihatan ya. Ini saya kalikan, supaya dia jadi tambah, berarti harus dikalikan min 4A ya. Min 4, sorry. Ini dikalikan min 4. Nah, ini dikalikan dengan min 4. Supaya nanti jadi plus. Ini jadi min tetap. Ini jadi min 12A kan. Ini supaya jadi 12A dikalikan 3. Nah, seperti ini. Ya. Sehingga kalau kita ini kalikan min 4, berapa ini? 4T, cuman Anda harus hati-hati ya. 4T. Ini min 12G. Min kali min plus 12A. Min kali min 12Y. Nah, yang ini dikali 3. Kita taruh di atas sini ya. Kali 3 kita taruh di atas sini. Jadi ini 3 min 3T. Jadi hanya dikali 3. Jadi tandanya tetap. Tambah 12G. Min 12A. Kali 3 12Y. Nah, terus ini dengan ini kita jumlahkan. Nah, ini dengan ini. Apa yang terjadi? Ini akan hilang dengan ini. Ini akan hilang dengan ini. Nah, sehingga hasilnya adalah 4T dikurangi 3TT sama dengan 12 tambah 12, 24Y. Nah, saya dapat ini. Berikutnya, kita bisa dapat hubungan antara X dan Y dengan menghubungkan bintang 1 dan bintang 2. Bintang 1 ruas kirinya T, bintang 2 ruas kirinya T juga. Jadi ruas kanan harus sama ya. Jadi kita tinggal samakan ini dengan ini. Maka kita dapat 4X sama dengan 24Y. Ya.
Dari sini kita dapat X sama dengan 6Y. Nah, kita dapat lagi. Taruhlah ini bintang. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 7 sekarang. Ya. Halaman 7 maksud saya. Kita persamaan 1 dulu kita lihat. Ya, jadi karena X sama dengan 6Y, maka X ini kita ganti Y aja. Ya, jadi ini bisa kita tulis T min G min A sama dengan 6Y. Asalnya tadinya X kan. Nah, di persamaan 3 juga ada nih. Ya, persamaan 3 kalau Anda lihat. Ini adalah min T plus 3G dikurang 3A sama dengan min 3Y. Nah, dengan demikian, kalau kita jumlahkan, apa yang terjadi kalau kita jumlahkan? Tegangan talinya hilang. Ya. Ini hilang. Sehingga kita dapat pernyataan dalam G, A, dan Y. Ya. Min G tambah 3G, 2G. Min A, min 3A, min 4A. 6Y kurang 3Y, 3Y. Ya. Kita sebut aja bintang 2. Hal yang sama kita kerjakan untuk persamaan 3 dan 4 ya. Persamaan 3-nya tetap seperti ini. Min T tambah 3G, min 3A sama dengan min 3Y. Tetap. Persamaan 4 kita rubah. Supaya Y ini jadi X. Sudah Y ya. Persamaan 4 sudah Y. Ya. Jadi sudah selesai. Oke. Ini min T plus 4G min 4A sama dengan 4Y. Ya. Cuma saya sering salah ini kalau min T. Jadi lebih baik saya kalikan aja ya. Saya kalikan min 1. Ya. Saya tulis di bawah sini. Min T, T. Min 4G plus 4A sama dengan min 4Y. Nah, baru ini dengan ini. Saya jumlahkan. Nah. Maka T-nya bisa hilang. 3G kurang 4G min G. Min 3A plus 4A plus A. Min 3Y min 4Y min 7Y. Nah, ini persamaan bintang 3. Ingat G diketahui ya. Jadi sekali lagi kita tinggal menghilangkan A misalnya. Kita bisa pelore Y. Ini dari bintang 2 dan bintang 3. Jadi bintang 2 saya salin lagi ya. Tapi di sini min 4A, di sini plus A. Jadi lebih baik ini dikali 4. Oke. Saya kali 4 ini. Jadi saya akan dapatkan min 4G ditambah 4A sama dengan min 28Y. Oke. Ini. Saya jumlahkan dengan bintang 2. 2G min 4A sama dengan 3Y. Ini bintang 2 ini. Saya jumlahkan ya. Maka sekarang saya dapat sudah. Ya, ini. Min 4G tambah 2G min 2G. Sama dengan min 28 tambah 3 min 25Y. Nah, dengan demikian saya dapatlah Y itu sama dengan 2 per 25. G ya. 2G per 25. Nah, ini hasil ini. Kenapa? G diketahui. Misalnya dianggap 10 kan selesai ya. Oke, kalau Y ketemu, X ketemu. Karena di sini ada X sama Y, bintang 1 ini ya. Oke, dari sini kita ke bintang 1. X sama dengan 6Y. Jadi sama dengan 6 kali 2G per 25. Maka hasilnya adalah X itu adalah 12G per 25. Nah, dapat. Kemudian A dapat ya. Di bintang 3 bisa, bintang 2 bisa. Tentu kita lebih baik pilih bintang 3 ya, karena A yang mau kita inginkan. Sekarang bintang 3. Min G plus A sama dengan min 7Y. Ya. A-nya yang mau kita hitung. Jadi A-nya sama dengan min G pindah ke sebelah kanan, G dikurangi 7Y. Nah, Y-nya udah dapat nih. 2G per 25. 2G per 25. Nah, kalau kita hitung berapa ini?
25 kurang 14, 11 ya. 11G per 25. Ini A-nya. Oke, kalau ini A sudah dapat, X sudah dapat, Y sudah dapat, maka sekarang kita bisa ngitung A1, A2, A3, A4. Ya. A1, A2, A3, A4 bisa kita hitung ya sekarang. Jadi sekarang kita akan hitung A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa, A4 berapa. Cuman Anda harus hati-hati, A1 ini A1 terhadap tanah. A2 ini A2 terhadap tanah, A3 terhadap tanah, A4 terhadap tanah. Ya, sementara yang bisa kita hitung nanti adalah AK1 terhadap tanah kan? Oke, kita lihat dulu. A itu apa? Kita harus balik dulu ya ke sini. A itu apa sebetulnya kan? Nah ini. A ini adalah AK3 terhadap tanah. Gitu kan? Kita udah dapat A-nya sih 11G per 25 kan? 11G per 25. Gitu. 11G per 25. Terus X itu apa? Kan gitu. X itu apa tadi? Ini. X itu adalah A1 terhadap K1. Gitu. Arahnya ke atas tetap ya. Jadi yang penting ini besarnya. A1 terhadap K1 berapa? Ini hanya besar kan? 12G per 25. Nah, begitu. Kemudian Y itu apa? Y adalah A3 terhadap K3. Ya. Sudah ketemu sama kita tadi Y. 2G per 25. Nah. Oke. Oke, sekarang kita mulai dari sini. Ya. Mau ngitung A1 terhadap tanah berarti kita mulai dari sini. A1 terhadap katrol K1. Ya, Anda harus lihat posisinya katrol K1 itu yang mana kan gitu. Ini kan tadi A1 terhadap katrol 1 ya. Ini kan di sini ada tanah kan? Maka menurut referensi ini harus A1 terhadap tanah dikurangi AK1 terhadap tanah. Ini rumus referensi kan? Kalau ini acuan ketiga tanah maka A1 terhadap tanah dikurangi. Nah, yang ditanyakan kan sebetulnya ini. Ini yang ditanya itu. Ya. Jadi A1 terhadap tanah sama dengan ini pindah ke sini kan? Berarti A1 terhadap K1 ditambah AK1 terhadap tanah. Nah, gitu. Nah, AK1 terhadap tanah itu yang ini kan? A, ke atas ya. Jadi Anda perhatikan. Nih, ini AK1 terhadap tanah ini Anda lihat nih. Ya, saya salin di sini ya. AK1 terhadap tanah ini. Ini tadi yang kita pakai sebagai acuan kan? A ke atas. Ini tadi yang kita pakai acuan ke atas plus. Untuk M1 dan M2 arah ke atas plus. Jadi kalau ketemu plus, itu artinya percepatannya ke atas. Kalau ketemu min nanti percepatannya ke bawah. Oke, ini sudah ada. A-nya sudah tahu nih. Sekarang A1 terhadap K1. Nah ini. X. Ini tadi. X nih. Ini ada A1 terhadap K1. Ini X kan ke atas tadi. Ya. Plus juga. Ya, tadi sudah kita ambil arah ke atas plus kan untuk ini. Nah, jadi udah tinggal dimasukkan. A1 terhadap K1 ini X. Ini tuh sama dengan X. Ya, ini. 12G per 25. Ditambah AK1 terhadap tanah A. A itu ini. 11G per 25. Jadi ketemulah 23G per 25. Nah, ini A1. Ya, inilah A1 terhadap tanah. Kemudian Anda lihat ketemu plus kan? Ini ketemu plus. Plus artinya terhadap tanah, gitu. Terhadap tanah M1 bergerak ke atas. Sesuai dengan acuan. Ini acuannya. Ya, bergerak ke atas. Ya, jadi bergerak ke atas. Jadi M1 ini bergerak ke atas. Ketemu plus soalnya. Kalau ketemu min berarti M1 ini bergerak ke bawah.
Ini Anda lihat, dia X ke bawah, X terhadap K, tapi terhadap tanah belum tentu ke bawah. Kita akan hitung sekarang, A2 terhadap tanah kan. Ya, A2 terhadap tanah, berarti kita harus mulai dari A2 terhadap K2. Ya kan? A2 terhadap K2 itu apa? Anda lihat di sini. Nah, ini. A2 terhadap, ini A2 ya. A2 terhadap K2. A2 terhadap K1. A2 terhadap K1. A2 kan bergeraknya terhadap K1 kan. 2 ini kan bergerak terhadap K1. Nih, A2 K1. Di sini ada tanah. Hampir sama dengan ini. Ya, ini A1 terhadap K1. Ya, ini A2 terhadap K1. Sama-sama K1 kan. Jadi ini akan sama dengan A2 terhadap tanah dikurangi AK1 terhadap tanah. Nah, begini. Nah, ini yang ditanyakan. Ya, berarti ini pindah ke sini sama dengan tadi. Sama persis dengan ini. Jadi A2 terhadap tanah sama dengan A2 terhadap K1 yang ini plus AK1 terhadap tanah. Nah, sekarang A2 terhadap K1. Mana A2 terhadap K1? Ah, ini. Ya, kalau Anda lihat di sini nih. Ya, A2 terhadap K1 yang ini, Ini ada X ya. Dia ke bawah nih. X. Sedangkan arah kita gitu. Tadi adalah ke atas kan? Arah kita tadi kan ini, ke atas plus. Untuk K1 ini kan, arah ke atasnya plus. Nah, karena ini ke bawah jadi ini min X. Jadi masukinnya ini harus min X. Ya kan? Masukinnya harus min X. AK1 terhadap tanah. Ini. Plus. Memang itu yang dipakai acuan kan? Jadi ini plus. AK1 terhadap tanah A. Nah, begini. Jadi min. X-nya udah kita ketemu tadi nih. 12G per 25. Ditambah A. A mana? Ini. 11G per 25. Nah, ternyata A2 terhadap tanah itu ketemu min. Min G per 25. Nah, apa artinya min? Kan gitu kalau misalnya Anda itu. Kok ini ada yang plus ada yang min. Min ini artinya dia bergerak ke bawah terhadap tanah ya. Dia ke bawah terhadap tanah. Terhadap tanah karena ini. Ke bawah terhadap tanah. Ya, jadi kalau orang di tanah sini, orang di sini ngelihat dua ini bergerak ke bawah. Persis seperti ini. Yang ini dia lihat bergerak ke atas, mendekati dia. Oke, itu. Sekarang yang 3, ya 3 sama. Pasti A3 juga kan? A3, tapi dia bukan terhadap katrol 1. A3 itu terhadap katrol 3. Nah, katrol 3. Ya kan? Di sini ada tanah. Ini akan sama dengan A3 terhadap tanah dikurangi AK3 terhadap tanah. Jadi mirip seperti ini. Nah, yang mau dihitung ini. Berarti ini pindah ke sana. Sehingga persis seperti ini. A3 terhadap tanah akan sama dengan A3 terhadap K3 ditambah AK3 terhadap tanah. Nah, cuman untuk ini tadi, arah ke bawah yang positif. Ini yang merah ini. Ya, arah ke bawah yang positif. Jadi nanti kalau di sini ketemu positif hasilnya, maka dia ke bawah terhadap tanah. Tapi kalau ketemu negatif, dia ke atas terhadap tanah. Jadi beda ya. Jadi membaca arah itu penting. A3, K3. Mana A3, K3? Ini, benda 3 nih, K3. Ke atas kan? Nih, tadi kita misalkannya ke atas kan? Ini tadi kita misalkan ke atas. Sedangkan acuan kita ke bawah yang plus. Berarti ini min. Min Y. Gitu ya. Plus AK3 terhadap tanah. AK3 terhadap tanah ke bawah. Plus ya. Nilainya sama dengan A. Ini nilainya sama dengan A. Cuman dia ke bawah. Jadi plus A. Udah kita masukkan sekarang. Y itu ini. 2G per 25. Jadi ini min 2G per 25 ditambah A. A-nya ini. 11G per 25. Maka ketemu berapa? 9G per 25. Nah,
Perhatikan, plus. Plus artinya ke bawah. Terhadap tanah. Terhadap tanah. Ya, ini yang kita sebut A3. Nah, tanah itu adalah orang yang di atas katrol ini. Jadi kalau kamu di atas katrol, kamu akan lihat 3 ini ke bawah. 3 ini ke bawah, terhadap ini. Ke bawah. Terhadap K3 dia ke atas. Nih, terhadap K3 dia ke atas. Kalau orang itu nongkrong di sini, dia akan melihat benda ini mendekatinya. Tapi orang yang nongkrong di sini akan melihat 3 ini menjauhinya. Beda kan? Jadi kalau acuannya beda-beda. Oke. Nah, silakan dihitung sendiri A4 ya. Silakan dihitung sendiri A4 ya, dengan cara yang seperti ini. Anda akan ketemu A4 itu sama dengan 13/25G. Plus. Ya, jadi Anda ketemu plus ini nanti. Plus itu artinya ke bawah juga terhadap tanah. Karena arah ke bawah plus kan. Ya. Jadi A4 terhadap tanah ini ya. Jadi A4 ini, kalau orang itu nongkrong di sini, dia akan melihat ini menjauhinya. Karena ke bawah kan. Hasilnya kan ke bawah nih, terhadap tanah. Kalau orang itu nongkrong di sini, ya, kalau orang itu nongkrong di sini, berarti Y. Y-nya ke bawah juga. Ya, cuma nilainya beda. Ini ke bawah juga. Cuman ini nilainya 2G/25. Yang kalau yang nongkrong di sini lebih cepat. 9G/25. Ya. Jadi itu perbedaannya. Silakan dihitung sendiri. Tentu menghitung A4 sama dengan ini persis. A4 terhadap K3 sama dengan A4 terhadap tanah dikurangi AK4 terhadap tanah. Tapi AK4 terhadap tanah itu sama dengan AK3. Karena katrolnya sama. Ya. Tidak ada K4, memang K3. Gitu. Oke. Mudah-mudahan Anda dengan 2 soal ini bisa paham. Disetel berulang-ulang, diamati. Yang penting itu sebetulnya secara fisika. Kalau matematika itu kan cuma eliminasi substitusi ya. Jadi sebetulnya penjelasan saya ini yang penting itu hanya sampai nomor ini ya. Halaman pertama ini soalnya, halaman kedua ini bagaimana hubungan tegangan tali, halaman ketiga ini bagaimana ketika meninjau M1 dan M2, kemudian halaman ini ketika meninjau M4 ya. Yang ini ketika meninjau M3 gitu. Ini yang penting, bagaimana gaya fiktif bekerja, bagaimana acuan arah. Acuan arah diambil untuk percepatan katrol gerak ya. Jadi kalau untuk ini katrol geraknya bergerak ke atas, maka acuan arah kita untuk sistem di sini adalah ke atas plus. Sementara untuk ini, acuan arah kita ke bawah yang plus. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau Anda merasa terbantu dan belum subscribe, silakan di-subscribe. Yang lain bisa like, komen, atau beri komentar kalau ada yang tidak jelas. Ya, silakan diperiksa hitungan saya, bisa saja keliru arah, karena kadang-kadang saya juga keliru arah. Karena itu sudah saya betulkan yang tadi. Saya sebelum melanjutkan, saya periksa dulu. Dan saya sendiri sering melakukan kesalahan arah itu. Ya, saya harap Anda tidak melakukannya. Jadi kita bukan tidak ngerti fisika, tidak teliti saja. Ya, karena itu perlu juga belajar ketelitian. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda. Saya yakin Anda pasti lulus KSNK. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.